Kereta cepat sudah dimiliki oleh beberapa negara dan jumlahnya terus bertambah. Dimulai dari kereta Shinkansen di Jepang, negara lainnya menyusul. Indonesia akhirnya juga bisa menyusul memiliki kereta cepat pertamanya. Kereta cepat kerjasama dengan Tiongkok ini disebut memiliki kecepatan hingga 350 km per jam loh. Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam setengah jam saja. Keunggulan kereta cepat dalam menyingkat waktu perjalanan memang menarik perhatian warga dunia. Namun, tahukah sahabat bahwa masih ada kereta yang lebih cepat lagi, namanya kereta maglev. Bahkan lebih kerennya lagi nih, kereta maglev tidak memakai roda untuk melaju. Namun kecepatannya bisa nyaris 500 km per jam. Nah, bagaimana kereta maglev secepat itu tanpa menggunakan roda? Yuk cari tahu seperti apa kecanggihan kereta maglev dengan menyaksikan video ini hingga habis. Mungkin banyak yang mengira kereta cepat Jakarta-Bandung adalah yang tercepat saat ini. Namun sebenarnya sudah ada kereta cepat yang mampu melaju melampaui 350 km per jam. Namanya adalah kereta maglev. Maglev adalah kependekan dari magnetic levitation. Sesuai namanya, kereta ini memanfaatkan gaya magnet untuk melaju, sehingga kereta ini tidak memiliki roda yang bergesekan dengan rel. Bergerak maju dengan cara melayang, namun tidak terguling. Teknologi ini pertama kali ditemukan di Laboratorium Nasional Brookhaven, Amerika Serikat pada akhir 60-an. Ide berawal dari keinginan menerbangkan kereta menggunakan daya tolak pada magnet superkonduktor. Kereta maglev yang pertama meluncur pun pada tahun 1984 di Inggris. Sedangkan kereta tercepat saat ini dipegang oleh Shanghai Maglev yang beroperasi sejak 2004. Kecepatannya 431 km per jam yang menghubungkan Bandara Internasional Pudong hingga ke stasiun Metro Longyang di Shanghai. Tidak berhenti di situ, Tiongkok sudah mengembangkan teknologi maglev terbaru pada 2020 yang dapat melaju hingga 600 km per jam. Mengingat cara kerjanya mengambang alias tidak menyentuh rel, maka maglev memiliki infrastruktur sangat berbeda dari kereta biasa. Kereta maglev memanfaatkan magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengembang, lalu mendorong badan kereta menggunakan daya magnet juga. Tentunya itu membutuhkan magnet yang besar. Ya, gaya magnet yang dihasilkan berasal dari superkonduktor di bagian bawah kereta. Superkonduktor memiliki medan magnet 10 kali lebih kuat dibanding konduktor biasa. Agar bisa menghasilkan daya dorong, bagian bawah kereta dan rel memiliki magnet dengan kutub yang sama. Seperti yang kita ketahui, magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Alhasil, badan kereta tidak akan menempel pada rel. Agar kereta yang mengapung dapat melaju tanpa bergeser, maka dibutuhkan dinding di kedua sisi rel. Kereta maglev memiliki dinding beton. Di sebelah kedua relnya yang berisikan kumparan bahan konduktor dialiri arus listrik. Kumparan itu menghasilkan medan magnet lain. Arus listrik yang disuplai ke kumparan berganti-ganti secara konstan untuk mengubah polaritas kumparan magnet. Ketika polaritas badan kereta dan dinding berbeda, maka kereta akan tertarik ke depan. Tarikan itu dibantu oleh polaritas di bagian belakang kereta yang mempercepat jalannya kereta ke depan. Mekanisme tolak-menolak dan tarik-menarik ini dilakukan terus-menerus secara konstan. Akibatnya, kereta bisa melaju dengan cepat dalam keadaan melayang. Apalagi dengan tidak adanya gaya gesek badan kereta dan rel maupun dinding beton, maka kecepatan bisa dipacu lebih maksimal. Bahkan, stabilitas maglev semakin bagus jika kereta semakin kencang. Satu-satunya yang bisa memperlambat laju kereta adalah gaya gesek dengan udara. Hal tersebut dapat dikurangi dengan membuat bentuk kereta yang aerodinamis. Itu sebabnya bentuk moncong dan badan kereta maglev berbeda dengan kereta cepat.
Dengan kecepatan hingga 500 km per jam, maka bagaimana remnya? Rem kereta maglev menggunakan sistem pengereman regeneratif dengan rem cakram roda dan juga rem aerodinamis yang dapat bekerja dalam kondisi darurat. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana jika suplai listrik terhenti? Apakah gerbong akan serta-merta jatuh di rel? Gerbong memang akan jatuh ke bantalan rel, namun secara perlahan karena kereta maglev terhubung ke lebih dari satu gardu listrik, sehingga tetap ada suplai listrik perlahan-lahan ke tiap kumparan dan magnet hingga akhirnya padam total. Kelebihan utama dari kereta maglev adalah bisa melayang di atas rel, sehingga tidak ada gesekan. Dari segi infrastruktur, maka menghemat biaya perawatan karena tidak perlu menggantian rel dan roda kereta yang aus. Selain itu, tidak ada resiko karena tergelincir akibat faktor cuaca. Kelebihan lainnya adalah sistem kontrol terkomputerisasi, berbeda dengan kereta biasa yang masih menggunakan kontrol oleh manusia. Kelebihan tak kalah penting adalah maglev lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Menariknya, suara yang dihasilkan kereta maglev menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Bagi penumpang, suara kereta lebih senyap namun berbeda di luar. Dengan kecepatan fantastis, maglev menimbulkan suara seperti pesawat jet saat lewat. Kebisingannya sekitar 5 desibel atau 78% lebih bising dibanding kereta biasa. Sedangkan kekurangan utama maglev adalah infrastruktur yang mahal, sebab maglev menggunakan rel dan dinding rel khusus di sepanjang jalur. Ditambah dengan desain aerodinamis badan kereta yang pastinya tak kalah mahal. Tentunya ini juga akan berdampak pada biaya komersil penjualan tiket kereta untuk publik. Kereta maglev sebenarnya termasuk dalam jajaran kereta cepat atau high speed rail. Namun, kereta cepat yang akan kita bahas di sini adalah high speed rail biasa yang kecepatan maksimalnya 350 km per jam seperti Shinkansen. Sedangkan maglev sudah mampu mencapai 500 km per jam. Sehingga keduanya memiliki kemiripan meski ada perbedaan signifikan pada infrastruktur. Maglev membutuhkan teknologi dan rel yang berbeda dari kereta cepat. Maglev lebih tinggi dari segi kecepatan, efisiensi daya, biaya pembangunan, dan biaya operasional, hingga kenyamanan penumpang dibanding kereta cepat. Namun dari segi ketersediaan, maglev hanya dimiliki segelintir negara maju, sedangkan kereta cepat mulai banyak diadopsi negara berkembang. Hal itu tidak terlepas dari tingginya biaya yang dikeluarkan jika ingin memiliki kereta maglev.